Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah Al-Insyiqaq bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga ini judulnya adalah hakikat kehidupan di dunia dan balasan bagi manusia nanti di akhirat. Tentu saja biasa kita mengulang sedikit pelajaran yang lalu untuk kemudian kita sambungkan dengan pelajaran yang akan datang. Nah, pada pelajaran yang lalu sudah dijelaskan tentang hakikat kehidupan manusia di atas muka bumi ini sampai kemudian mereka nanti mati, masuk ke alam kubur dan masuk ke alam akhirat, ya. Bagaimanapun dan apapun saudara-saudara sekalian yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini, pada akhirnya ini hakikat, ya, hakikat tentang kehidupan kita. Pada akhirnya, ya, manusia juga akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, setiap orang harus senantiasa menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal soleh dan juga dengan cara banyak melakukan kebaikan, meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, dan meningkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pada ayat yang berikut ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi menjelaskan tentang keadaan kehidupan manusia di atas dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dalam ayat ini, dalam bahagian ini Allah awali dengan bersumpah dengan menyebut cahaya merah di waktu senja, waktu malam dan juga bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Wal-laili wa ma wasaqa, dan juga dengan malam dan apa yang diselubunginya. Nah, di sini Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah mengatakan bahwa perkataan wasaqa, ya, itu bisa bermakna tiga hal. Wal-laili wa ma wasaq. Perkataan wasaq itu, kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, ada tiga makna. Makna yang pertama adalah jamaah, menghimpun. Ya, karena ketika masuknya waktu malam, hewan dan burung itu kembali ke sarangnya masing-masing dan berkumpul dengan anak-anaknya. Termasuk juga diantaranya manusia, ketika juga masuk waktu malam, ya mereka pulang ke rumah dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Yang kedua, wasaq itu maknanya satara, yaitu menutupi. Karena dengan masuknya waktu malam, ya, keadaan menjadi gelap, ya, bumi itu ditutupi dengan cahaya gelap. Yang tadi nampak sekarang sudah tidak nampak lagi. Dan yang ketiga adalah bahwa mana saqa itu artinya menuntun, ya. Kenapa? Karena kegelapan malam itu akan menuntun hewan-hewan untuk masuk ke sarangnya masing-masing. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila jadi purnama. Purnama itu adalah cahayanya sangat terang sekali. Nah, di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut benda-benda yang tadi itu yang kita sudah jelaskan. Itu sesungguhnya adalah menunjukkan keagungan benda-benda tersebut. Benda-benda itu adalah agung, ya, benda-benda itu adalah sangat besar. Nah, keagungan benda-benda itu, ya, itu menunjukkan keagungan yang menciptakannya. Siapa? Yang menciptakannya tentulah Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi sumpahnya adalah disebutkan pada ayat berikutnya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh, ya, kalian akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan ini. Nah, di sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa maksud dari perkataan tabaqan an tabaq,
ya manusia akan melalui tingkat demi tingkat. Itu maksudnya, kata beliau, yang pertama adalah manusia diciptakan dari setetes air mani sampai kemudian dia dilahirkan dalam bentuk manusia, ya. Kemudian setelah dilahirkan masuk masa kanak-kanak, remaja, dan sampai dewasa, kemudian menjadi tua. Yang asalnya lemah kemudian kuat dan akan menjadi lemah kembali. Itu makna yang pertama, tabaqan am tabaq. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah ciptakan kalian, ya, dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah lemah itu jadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan menjadi tua. Yakhluqu ma yasha'. Allah mencipta apa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Nah, itu yang pertama, makna tabaq an tabaq. Yang kedua adalah maksudnya perubahan zaman. Hari ini manusia gembira, besok mungkin sebaliknya. Mungkin dia sedih, ya. Bahkan terkadang bisa jadi perubahan itu tanpa ada sebab, ya. Bisa saja orang tanpa ada sebab yang diketahui bisa berubah keadaannya. Tiba-tiba dia jadi sedih, ya. Itu bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Yang ketiga, maksud daripada perkataan tabaqan an tabaq itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Hari ini seseorang berada di rumahnya, ya, nanti dia berada di jalan, kemudian berada di kantor, sampai akhirnya dia akan masuk ke dalam kubur. Berpindah dari satu ke tempat yang lain, mati dan masuk ke dalam kubur dan masuk kemudian ke alam akhirat. Nah, sebagaimana kisah, ya, ketika ada seorang Arab Badui ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, orang Badui itu mengatakan dari ayat tadi, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah kubur. Jadi kubur itu ziarah saja, ya. Wallahi, kata orang Arab Badui tadi, wallahi mazzairu bimuqim. Demi Allah, kalau orang yang namanya hanya ziarah, dia tidak akan, ya, kekal di dalam kuburan. Dia tidak akan menetap lama di dalam kuburan karena sifatnya ziarah. Nah, orang Arab Badui saja bisa memahami itu. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, ya, orang Arab Badui ini dengan fitrahnya yang masih bersih, ya, itu dapat mengetahui bahwa kuburan itu sekali lagi hanya sifatnya sementara, tempat singgah sementara. Kenapa? Karena tadi dikatakan ziarah, ya. Dia hanya berhenti sebentar, setelah itu kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Karena itulah sebenarnya kurang tepat, ya, jika seseorang mengatakan kalau ada orang meninggal, ya, kemudian dikatakan kepadanya si fulan sedang menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Itu kurang tepat, karena kuburan bukanlah tempat peristirahatan terakhir, nanti di alam akhirat, ya. Yang keempat, maksudnya tabaqan an tabaq itu adalah perubahan keadaan hati kita, ya. Hati ini keadaannya selalu berubah-ubah. Kadang ada hati, ya, seseorang yang dunia menjadi obsesi, ya, hidupnya. Dunia saja yang jadi obsesi hidupnya, sehingga seluruh hidupnya dihabiskan untuk, ya, mengejar dunia, seperti mengejar kedudukan, mengejar harta, pangkat, dan jabatan. Habis situ semuanya, ya. Terkadang bisa jadi akhirat saja, ya, yang menjadi tujuannya. Dia kejar akhirat terus, dia lalaikan dunia. Nah, begitulah keadaan hati kita bisa berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, Inna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi'illah
min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguh hati-hati manusia ini itu berada di antara genggaman ya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-baliknya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saudara-saudara sekalian makna perkataan atau ayat tabaqan an tabaq. Manusia melalui tingkat demi tingkat, tahap demi tahap yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Mengapa mereka tidak mau beriman? Nah, ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan di sini maksudnya kata para ulama tafsir adalah istifham ingkari au ta'jibi. Pertanyaan untuk mengingkari atau menunjukkan keheranan. Ya. Kok bisa? Nah, itu ingkari namanya. Kok bisa mereka seperti itu? Ya. Maksudnya, kenapa mereka bisa mengingkari adanya hari kiamat, adanya hari berbangkit? Kok bisa? Ya, padahal bukti-bukti yang menunjukkan hal itu, bahwa kiamat itu akan terjadi, bahwa hari berbangkit itu akan terjadi, itu sudah cukup kuat, sudah cukup jelas dan sudah cukup nyata. Apa yang kemudian ya menghalangi mereka untuk mengimani hari kiamat dan hari berbangkit? Apa kira-kira yang menghalangi mereka? Apa kira-kira kemudaratan yang akan menimpa mereka kalau mereka ya beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu hakikatnya adalah untuk menunjukkan apa? Taubihan lahum, ya, menunjukkan celaan kepada mereka. Sama seperti yang dikatakan oleh mukmin dari keluarga Fir'aun. Jadi dari keluarga Fir'aun itu ada seorang mukmin, ya. Dia protes, kenapa Nabi Musa ini kalian musuhi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 28. Ataqtuluna rajulan? Kenapa kalian membunuh laki-laki ini? Maksudnya Nabi Musa alaihissalam, an yaqula rabbi Allah. Dia hanya mengatakan Tuhanku hanya Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Padahal dia juga sudah membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Wa in yaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Jika dia berbohong, maka mudarat berbohong itu akan kembali kepada dia. Wa in yaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Jika dia betul, maka apa yang ia janjikan itu akan menimpa kalian. Ini namanya taubihan, ya, celaan. Kok bisa kalian musuhi orang-orang yang seperti itu? Nah, kemudian sikap mereka lagi adalah wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud, ya. Sujud yang dimaksudkan di sini adalah sujud untuk menunjukkan pengagungan dan pemuliaan kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan ketundukan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sini sebenarnya dapat kita ambil sebuah pelajaran tentang Al-Qur'an. Tadi dibacakan mereka tidak mau sujud. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu seharusnya memberikan pengaruh ke dalam jiwa kita. Nah, saat Al-Qur'an diperdengarkan, dibacakan, nah, kalau kita bertanya, apakah ada pengaruhnya di dalam jiwa kita, hati kita? Apakah hati kita ini bisa menjadi semakin lembut misalnya, atau semakin menjadi keras? Seharusnya Al-Qur'an itu, ya, bisa membuat hati semakin menjadi lembut, semakin membuat kita tertanam rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu tidak terbentuk, maka harus kita pertanyakan, ya, harus kita khawatirkan kondisi hati kita. Ini ada sesuatu, ya, ada masalah tentang hati kita. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak mau sujud, ya, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Itu dijawab oleh ayat berikutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah yang menjadi sebab mereka tidak mau sujud,
ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kedustaan mereka pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedustaan mereka kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ya kalau seorang jujur dan benar dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak mendapati seseorang yang melakukan kejahatan ya kecuali karena kelemahan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang imannya kuat pasti akan tetap istiqomah. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang lemah akan melakukan banyak maksiat, kedurhakaan, kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah mengatakan bahwa yang menjadi sebab mereka ya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mendustakan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah karena yang pertama, ini kata beliau, kedengkian mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengki. Kok Muhammad yang diangkat jadi nabi, bukan kami? Ya, kemudian muncul kedengkian. Yang kedua adalah mereka takut kehilangan kedudukan, jabatan, ya, kepentingan dan kemaslahatan yang selama hari ini mereka dapatkan kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pemahaman mereka akan hilanglah seluruh manfaat yang mereka dapati selama hari ini. Itu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dan yang ketiga adalah sikap keras kepala mereka dan fanatik buta ya dalam bertaklid kepada ajaran nenek moyang mereka. Ini fanatik ini adalah sangat berbahaya yang bisa menutup pintu-pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sungguhnya mereka harus tahu bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang sebenarnya yang ada di dalam hati mereka. Mereka harus tahu, ya. Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha melihat. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui, ya. Innallaha alimun bizatis sudur, Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Kemudian di akhir surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mencela mereka, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Gembirakan mereka dengan azab. Itu bukan gembira, bukan menghibur, tapi adalah untuk mencela mereka. Kenapa? Karena agar lebih terasa lagi siksaan itu kepada mereka. Di samping fisik mereka akan disiksa, juga secara psikologi ya mereka juga akan tersiksa. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja itu akan berubah kalau mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki diri dengan melakukan amal soleh. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa amilus salihat, dan melakukan amal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Nah, saudara-saudara sekalian, selesai sudah bagian akhir dari tadabbur surah Al-Insyiqaq. Seperti biasa, kita mengambil pelajaran di akhir tadabbur kita. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah wallahu ta'ala alam. Sungguh ya hakikat hidup kita di atas dunia ini ya sudah sangat jelas dan terang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari tahapan perjalanan penciptaan kita, mulai dari setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian daging itu menjadi tulang-tulang dibungkus dengan daging, kemudian lahir ke dunia, memasuki usia kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, akhirnya mati, masuk ke alam kubur, dan kemudian menuju alam akhirat. Semuanya sudah cukup jelas. Yang kedua adalah keadaan hidup kita di dunia ini juga akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari ini sedih, besok kita bisa jadi gembira. Hari ini susah, besok bisa kita jadi senang. Semua akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Dan yang ketiga adalah kondisi hati kita juga bisa berubah-ubah. Oleh karenanya kita harus memastikan bahwa seluruh ya keadaan hati kita senantiasa
dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Baik saudara-saudara sekalian, alhamdulillah selesai sudah tadabbur surah Al-Insyiqaq. Kita ketemu lagi pada tadabbur surah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.